Stop! Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Halo, ini forum interaktif ya teman-teman. Jadi sudah kami izinkan untuk partisipan bisa on kamera ataupun on mic nanti pada saat sesi Q&A ataupun diskusi berlangsung. Karena sekarang akan mulai acaranya, silakan teman-teman yang sedang kondusif lingkungannya boleh on cam ya. Oke, saya tunggu 5 detik nih buat teman-teman bisa on cam biar saya tahu nih teman-teman yang berpartisipasi itu mana aja nih orangnya gitu. Saya nggak tahu kan Marcel itu gimana, yang mana gitu, mukanya yang mana. Siapa tahu kalau misalnya ada di event-event kita pernah bertemu ataupun mukanya terasa familiar ya untuk saya. Boleh yang lainnya silakan on cam. Oke. Teman-teman, selamat sore, selamat datang kembali di Seeds Web3 Innovator Academy, sebuah inisiatif yang luar biasa ya dari Seeds dan teman-teman komunitas yang hebat untuk memfasilitasi perjalanan kita atau teman-teman semua partisipan di sini yang sudah tergabung yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap revolusi Web3. Mengingat ini merupakan sesi kedua dari rangkaian bootcamp kami, kemarin kita sudah membahas terkait dasar dari Web3 itu sendiri dengan Mas Eko Mamahit dari Future Coin. Sesi ini kita akan bahas bareng-bareng tentang fundamental Web3. Mungkin istilah ini terdengar teknis ya, tapi sebenarnya ini adalah dasar-dasar juga dari dunia Web3. Mulai dari teknologi yang digunakan, prinsip desentralisasi, sampai gimana semuanya bisa bekerja tanpa pihak ketiga. Jadi bukan cuma apa itu Web3, tapi juga kenapa Web3 itu penting dan berbeda dari internet yang kita kenal sekarang, kayak gitu. Ini merupakan rangkaian acara kita pada sore hari ini. Nanti akan dibuka langsung dengan pengenalan materi, juga pengenalan peserta dari SEEDS Academy, terus ada materi SEEDS Academy, Q&A session, dan ada absensi penutup. Jadi pastikan teman-teman mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Boleh next slide? Oke teman-teman, karena kita waktunya sudah dimulai dari sekarang, kita langsung saja kepada sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh co-founder of Rating, partner eksklusif kita, Kariki Fauji. Halo Kariki Fauji. Halo Kak Aura. Gimana Kariki? Sudah siap untuk menyampaikan materi? Oh, siap banget dong. Oke, gimana perasaannya hari ini bisa menjumpai teman-teman di room Zoom ini? Gimana? Gimana perasaan Mas Riki bisa berjumpa dan satu room dengan teman-teman SEEDS Academy ini? Oh, tentunya seneng banget ya Kak ya, karena bisa sharing dan berbagi ilmu. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang baru tahu ya, baru dengar Web3 itu apa, mungkin setelah kemarin yang dibahas oleh Mas Eko untuk dasarnya, dan sekarang yang di sesi kedua ini, kita lebih dalam ya. Oke, baik. Aku juga jadi penasaran nih, udah gak sabar dengar penjelasan dari Mas Riki Pauji. Mungkin bisa langsung dimulai aja ya Mas Riki, silakan Boleh? perkenalkan diri dan juga boleh nih kenalin ke teman-teman trading community itu bergerak eh, bergeraknya di lini mana sih? Silakan Oke. Mas Riki. Oke, halo everyone. Perkenalkan di sini nama saya Ricky Fauji, co-founder dari Trading Community. Nah, Trading Community ini bergerak di industri kripto ya, untuk kripto maupun investing dan trader. Nah, mungkin di sini juga ada teman-teman yang dari member trading mungkin itu yang udah tahu ya. Nah, untuk trading pun sering mengadakan seperti Outlook dan sebagainya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-temannya mau gitu mau tahu lebih dalam soal investing atau soal trading bisa teman-teman join atau ada ya Telegram kita free dan teman-teman buat yang mau memperdalam NFT dan Web3 itu ada di Seeds Academy ya teman-teman. Oke, ini kita langsung ke intinya aja ya, langsung ke materinya aja. Nah, fundamental Web3 ya teman-teman untuk memahami evolusi internet menuju era desentralisasi karena untuk saat ini sekarang itu kita masih di dalam dunia Web 2 yang akan switching ke dunia Web 3. Maka dari itu mungkin banyak yang belum paham apa itu Web 3. Nah, di sini kita akan membahasnya sedalam mungkin ya teman-teman. Oke, next Mas.
Nah, apa sih Web3 itu teman-teman? Web3 ini adalah generasi internet berikutnya setelah Web 1 yang hanya bisa dibaca ya. Bisa kita lihat contohnya itu Yahoo ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga Web 2 yang interaktif, bisa membuat konten itu tapi masih dikontrol oleh big tech company teman-teman. Sedangkan di Web 3 itu internet lebih terbuka dan dikendalikan oleh pengguna, bukan oleh lagi perusahaan besar ya. Jadi Web3 ini teknologinya berbasis blockchain, jadi transparan dan tidak mudah dimanipulasi. Beda dengan Web 2 ya, teman-teman. Contohnya, kita di Web 2 di TikTok ya, teman-teman. Itu contohnya di TikTok, kita harus ada izin dulu, harus minta izin dulu dan sebagainya. Pun di TikTok itu ada yang namanya affiliate. Nah, itu harus ada pihak ketiga. Kalau di Web 3 itu nggak ada, teman-teman ya. Next, Mas. Nah, perbandingan dari Web 1, Web 2, dan Web 3, kalau kita lihat dari segi perbandingannya ya teman-teman, di Web 1 itu seperti tadi yang saya bilang, itu cuma bisa dibaca seperti koran online ya teman-teman. Kita cuma bisa lihat, cuma bisa baca. Nah, di Web 2 itu sudah memungkinkan kita untuk membuat konten, untuk ya seperti di Instagram, di TikTok, dan sebagainya ya, tapi datanya itu dikendalikan teman-teman. Data kita itu dikendalikan. Kan ada yang namanya ini ya, ada yang namanya KYC. Nah, itu bisa aja data kita dikendalikan. Tapi sedangkan di Web 3 itu data kita nggak dikendalikan sama sekali ya teman-teman ya. Di Web 3 itu kita tidak hanya membuat konten, tapi juga memiliki dan mengontrol data serta nilai ekonominya teman-teman. Jadi Web 3 itu benar-benar bebas, nggak ada keterkaitannya dengan big tech-nya ya teman-teman. Boleh di next, Mas. Nah, di sini ada contoh Web 3 ya, teman-teman. Yang Web 1 itu ada basic web, ada yang HTML dan sebagainya ya, ada e-commerce dan Java. Contohnya itu kalau di Web 1 ya, Web 1 Yahoo ya, ada juga yang Firefox seperti itu, teman-teman. Nah, kalau di Web 2 itu ada yang namanya sosial media. Sosial media itu ya seperti yang kita pakai sekarang ya, seperti Instagram, Twitter yang sekarang jadi X, TikTok, dan sebagainya ya. Kalau di Web 3 itu mungkin sekarang lebih ke semantic web ya. Semantic web itu apa? Semantic web itu internet yang lebih memahami arti data, bukan hanya membaca teks, teman-teman. Jadi data kita itu bisa disimpan dengan baik dan tidak dikendalikan. Itu yang bisa kendalikan cuma kita aja ya. Karena di Web3 ini nggak ada yang terpusat, teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya apps atau decentralized application. Nah, ini adalah aplikasi yang berjalan di blockchain tanpa server pusat. Nah, itu kelebihan dari Web 3 ya. Berbeda dengan Web 2, ada yang mengontrol kita. Nah, selanjutnya ada NFT nih. NFT itu apa sih teman-teman? NFT itu seperti aset ya, seperti token kripto, seperti koin-koin kripto. Cuman bedanya kalau NFT itu dia berupa gambar, video ataupun artikel. Nah, pada tahun 2021 itu sangat-sangat hype ya. NFT itu sangat-sangat hype. Mungkin di sini ada yang udah kenal Gozali mungkin ya, yang waktu itu jualan NFT bener-bener hype tuh. Sampai sekarang juga ya dia masih ini NFT, masih jalanin project NFT-nya ya. Cuman untuk NFT ini mungkin ya bisa kita sebut lagi agak drawdown, dan saya bakal yakin banget di cycle selanjutnya itu NFT bakal mengalami hype lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga di Web 3 ini ada yang namanya AI atau Artificial Intelligence, teman-teman. Nah, internet lebih pintar dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Jadi kita bisa dibantu dengan AI. Contohnya ya DeepSeek AI ataupun ya ChatGPT, itu sangat membantu kita kan untuk pekerjaan harian kita. Untuk mungkin yang kuliah di sini nih, yang kuliah nggak mau mikir, tanyain ke ChatGPT atau ke DeepSeek, bener banget kan? Nah, itu membantu banget. Nah, untuk yang suka bekerja atau yang suka bisnis itu juga bisa membantu kita. Jadi, ya itu benar-benar bermanfaat bagi kita ya, teman-teman. Oke, next. Nah, di Web 3 ini tidak berdiri sendiri ya, teman-teman. Web 3 ini dibangun di atas berbagai teknologi seperti blockchain, smart contract, dan sebagainya ya, teman-teman. Dan Web 3 ini bisa kita sebut juga regenerasi dari Web 1 dan Web 2 kan. Nah, di Web 3 ini bedanya apa sih, teman-teman? Di Web 3 ini bedanya ada yang namanya token dan NFT. Nah, ini juga bagian penting dari dalam ekosistem Web 3 ini, teman-teman.
bedanya di Web2 sama Web3, kalau misalkan di Web2 itu kan nggak ada yang namanya token ya, nggak ada yang namanya NFT. Kalau di Web2 itu cuman di Instagram nih kita bikin konten, itu dibayar, udah kayak gitu aja. Kalau di Web3, misalkan di Semantic Web, nah ini kita bikin NFT itu bisa dapat cuan teman-teman, tanpa apa ya, tanpa melalui pihak ketiga. Jadi itu bisa langsung ke kita bayarannya teman-teman. Nah, untuk teknologinya juga didukung dengan blockchain. Nah, blockchain ini salah satu komponen penting di dalam dunia Web3 teman-teman. Oke, next Mas. Nah, dari segi karakteristiknya juga Web3 ini sangat unik ya teman-teman, beda dengan Web2. Nah, yang membuat Web3 unik ini adalah sifatnya yang terbuka dan tidak memerlukan izin. Kita ya, kita sebagai yang menggunakan Web3 itu tidak perlu meminta izin kepada siapapun karena kita yang punyanya ya teman-teman. Ibaratnya itu kalau Web3 itu punya kita semua, punya komunitas, bukan punya big tech company ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya harus izin dulu atau agak ada tuh yang namanya harus KYC dulu di Web3. Di Web3 setahu saya itu nggak perlu KYC teman-teman ya, beda dengan Web2. Dan sistemnya juga trustless ya, artinya kita nggak perlu percaya pada satu pihak karena semua sudah diatur oleh kode dan kontrak pintar. Jadi misalkan nih si A ngobrol ini nih, oh di sini nih ada project nih cuannya gede. Nah itu kita nggak perlu percaya teman-teman ya, kita bisa mendalami aja di dunia Web3-nya apakah betul di dunia Web3 ini ada project tersebut yang ada di Web3 atau nggak ada teman-teman. Jadi kita bisa menyelam lebih dalam di Web3. Oke, next. Nah, di dalam ekosistem Web3 itu sangat luas teman-teman ya. Ada DeFi seperti Uniswap atau AAV, NFT marketplace seperti OpenSea, DAO untuk manajemen komunitas, sampai infrastruktur ya seperti Ethereum dan Chainlink. Nah, mungkin di sini ada yang bingung ya. Ethereum itu untuk apa sih? Chainlink itu untuk apa sih? Sebenarnya semua token di kripto itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya, ada yang dipakai ya. Salah satunya ya ini Ethereum dan Chainlink itu untuk infrastruktur ya teman-teman. Itu masih di ekosistem Web3. Nah, semuanya ini saling terhubung dan berjalan ya. Jadi bareng-bareng teman-teman. Karena apa? Karena adanya blockchain teman-teman. Jadinya saling terhubung, transparan, dan nggak perlu izin juga ya teman-teman. Oke, next Mas. Nah, ini mungkin ya yang paling ditunggu-tunggu di Web3 itu manfaatnya apa sih teman-teman? Sebenarnya banyak banget ya manfaat dari Web3 ini. Keuntungan dari Web3 itu sangat besar ya. Kita bisa punya kendali penuh atas data kita. Nah, kreator yang bisa langsung dapat bayaran tanpa lewat pihak ketiga dan semua transaksi bisa dilacak oleh diri kita sendiri ya teman-teman. Lalu transaksinya itu transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan ini yang paling saya suka di Web3 itu, kita bisa bekerja tanpa memandang ijazah. Berbeda dengan Web2 kan, company Web2 itu kalau mau cari pegawai harus ada ijazah lah, harus fresh graduate lah, tapi ada ini harus ada pengalaman dan sebagainya ya teman-teman. Nah kalau di Web3 itu nggak perlu teman-teman. Kalian itu di Web3 cukup berimpact untuk project tersebut, kalian cukup punya skill dan itu udah pasti diterima ya. Biasanya kalau mau bekerja di dunia Web3 itu ada yang namanya training dulu. Ya samalah seperti Web2, cuman training di Web3 ini lebih simple dan gak lama teman-teman. Biasanya cuma seminggu dilihat apakah kita berimpact ke projectnya. Kalau kita berimpact ke projectnya dilanjut, kalau enggak ya di cut loss gitu ya teman-teman ya. Jadi nah, buat teman-teman juga nih mungkin yang kuliah atau ada yang kerja mau cari tambahan, teman-teman bisa buka di website Web3 Karir ya. Teman-teman bisa cek Web3 Karir, di situ banyak banget berbagai project kripto, terus berbagai project-project blockchain yang cari lowongan ya, yang membuka lowongan. Teman-teman bisa coba aja kalau misalkan penasaran ya. Oke, next Mas. Nah, di Web3 ini sebenarnya ada tantangan teman-teman ya. Tapi tentu saja ya Web3 itu bukan tanpa tantangan, masih ada masalah skalabilitas antar muka yang belum ramah pengguna, nah hingga regulasinya ini yang belum ramah teman-teman, yang belum jelas, belum belum jelas di semua negara ya teman-teman. Mungkin kalau di US, mungkin kalau di Dubai ya di Arab itu udah jelas Web3 itu dipakai. Nah, sedangkan di negara-negara lain mungkin ada yang belum jelas regulasinya ya teman-teman. Jadi edukasi juga dan tantangannya ini sangat besar karena teknologi ini masih baru bagi banyak orang. Nah, maka dari itu
penting banget nih edukasi Web3 ya, karena untuk kedepannya biar kita agak ketinggalan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau memperdalam Web3, saran saya itu niat yang bagus ya, karena ini salah satu kebutuhan kita di masa depan ya. Contohnya ya gini aja, mungkin waktu dulu kita nggak tahu internet, anggap internet itu scam, tapi sekarang kita pakai ya teman-teman internet itu. Bahkan orang tua aja yang dulunya bilang ya, apa sih main HP mulu, naik bla 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 segala-segala. Bahkan sekarang orang tua pun pakai HP ya, pakai internet. Nah itu ada manfaatnya sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-temannya ini ingin memperdalam Web3, perdalamlah terus teman-teman. Jangan setengah-setengah ya, karena manfaatnya sangat besar. Cuman ada tantangannya aja untuk saat ini ya, untuk saat ini ada tantangannya. Mungkin soon di beberapa tahun ke depan ya, 1 sampai 2 tahun lagi, saya memprediksi ya setelah saya analisa itu regulasinya bakal lebih jelas lagi di semua negara, teman-teman. Oke, next. Nah, kedepannya kita akan melihat adopsi yang makin besar ya, integrasi antara Web2 dan Web3, teman-teman. Serta perkembangan identitas digital dan AI yang memperkuat Web3. Bahkan, dunia metaverse pun bisa jadi ruang utama Web3 berkembang. Di sini ada yang tahu nggak? Di awal tahun 2024, pas render ya, ngeluarin metaverse-nya, yang collab sama Apple itu kan booming banget nah teman-teman kan. Nah, di situ ada manfaatnya, ada celah bagi Web3 masuk. Nah, awal mula Web3 masuk tuh di mana? Di Metaverse, di awal tahun 2024. Itu benar-benar masa depan banget ya, teman-teman. Jadi, Web3 ini bukan cuma sekedar hype, bukan cuma sekedar tren, tapi untuk masa depan, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-temannya masih skeptis di Web3, itu bakal ketinggalan. Nah, maka dari itu, dari sekarang, saran dari saya, teman-teman bisa pelajari lebih dalam Web3 itu apa ya. Ya Web3 itu internet ya, internet yang regenerasi dari Web 1, Web 2 sampai Web 3. Sebenarnya kalau kalian udah paham, itu sama aja pakainya, cuman beda caranya teman-teman, cuman beda tempatnya. Web3 ini tempatnya di blockchain teman-teman, seperti itu. Oke Mas, next. Nah, seperti tadi yang saya bilang, Web3 itu bukan cuma hype atau sekadar tren sesaat, ya. Ini adalah fondasi baru bagaimana kita berinteraksi, berkarya, dan bertransaksi di dunia digital, teman-teman. Nah, masa depan internet ini milik komunitas, milik kita semua, ya. Kedepannya, internet itu bukan milik big company, tapi milik kita semua, teman-teman. Kita yang akan selalu akses, dan data kita pun tidak akan dikontrol oleh big tech, teman-teman. Itu keuntungan dari Web3, teman-teman, ya. Next, Mas. Oke, thank you ya buat teman-teman. Mungkin kedepannya kalau ada yang mau ditanyain boleh ya ditanyain di sesinya. Oke, terima kasih untuk penyampaian materinya, Mas Riki. Silakan teman-teman ada yang ingin bertanya atau kita juga bisa membuka ya untuk discuss interaktifnya. Karena di sini kita menyediakan ruang nih buat teman-teman lebih in touch langsung sama mentor-mentor di Seeds Academy ini. Silakan teman-teman, boleh ya langsung aja raise hand atau on mic aja. Halo, Bu Riki, selamat sore dan Kak, Kak Aura ya, selamat sore Kak. Eh, Nama aku Fitri Ramadhani. Aku mau bertanya soal QIC. Tadi kan Bu Riki menyampaikan bahwa di web itu ada QIC-nya. Tapi kalau bedanya dengan kayak kita misal apa ya, kayak beli kripto di exchange misalnya, itu kan kita perlu KYC dulu nih. Nah, bedanya kalau di exchange sama jadi gini, kalau di exchange itu Web3-nya tuh kayak eh, benar-benar dia tuh terdesentralisasi atau enggak gitu. Itu aja sih cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini aku panggilnya V atau apa? Ya, bisa bisa free, tapi biasanya pakai doang.
Oke, baik. Mungkin pertanyaannya bisa langsung dijawab aja ya, Mas Riki. Oke, baik. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Silakan mungkin pertanyaannya bisa diketik dulu di kolom chat gitu biar nanti bisa kita kumpulkan dan kita tampung terlebih dahulu. Teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya kembali? Halo, Mas Riki. Halo Kak, aduh saya sorry tadi mental nih sendirinya. Oh, oke. Mungkin pertanyaannya dari Kakak V tadi boleh langsung dijawab aja ya, Kak. Saya sorry untuk pertanyaannya bisa diulang Kak? Oke. Jadi tadi Vini nanya terkait decentralized kayak gitu. Mungkin dari Kak Vi boleh on mic lagi gitu biar langsung menjelaskan kepada halo Kak Vi. Kalau decentralized di kayak exchange itu benar-benar decentralized, benar-benar menggunakan chain atau enggak? Kan soalnya kalau chain kan katanya nggak bisa di hack gitu, karena nggak ada orang ketiga. Kan kalau kita beli di exchange itu kan pasti ada orang ketiganya kan. Nah itu berarti gimana? Desentralisasi itu aja. Terima kasih. Oke Kak Fitri. Mungkin poinnya seperti ini Mas Riki Pauji. Untuk keamanan dari exchange ini kan ini pakai teknologi Web3 ya bisa dikatakan. Untuk Ya. keamanan itu sendiri terhubung dalam blockchain. Mungkin bisa dijelaskan dari sisi itunya Mas Riki. Nah, sebenarnya maupun mau di exchange atau mau di smart contract ya yang menggunakan teknologi blockchain, decentralized atau desentralisasi itu sama aja ya. Intinya, desentralisasi itu adalah sistem yang membagikan kekuasaan dan kontrol ke banyak pihak. Nah, jadi bukan cuman ke satu pihak aja, bukan terpusat pada suatu entitas ya. Dan desentralisasi juga dalam teknologi seperti blockchain. Nah, ini meningkatkan keamanan, transparansi, dan mengurangi risiko penyalahgunaan seperti itu, Kak Fitri. Itu pun maupun di exchange atau maupun sekarang bahkan ada ya broker forex yang mengikuti sistem exchange kripto. Nah, seperti itu. Intinya untuk mengurangi ini ya, mengurangi penyalahgunaan data. Jadi lebih transparan dan lebih aman. Mas Riki mungkin bisa dijelaskan lebih detail untuk data yang transparan tuh sistem atau care-nya dia seperti apa gitu dan apa perbedaannya dari eh, internet 1.0 dan Web3 ini. Oke, kalau untuk perbedaannya ya Kak ya. Kalau untuk perbedaannya dari sistemnya, kalau di web satu dan web 2 itu hampir sama. Nah, itu data kita terpusat ke salah satu big tech. Sedangkan di web 3 itu ada yang namanya desentralisasi. Nah, itu tidak terpusat sama sekali. Jadi, benar-benar data kita itu aman. Berbeda dengan web satu dan web 2. Nah, kalau web 2 itu kan kita, contoh nih, kita mau daftar ya, mau daftar TikTok, TikTok seller lah intinya. Nah, itu kan harus ada seperti KYC dulu kan, Kak. Nah, seperti KYC dulu. Nah, itu datanya sebenarnya bisa dikontrol oleh big tech-nya. Sedangkan kalau di Web3 itu nggak bisa dikontrol sama sekali karena tidak terpusat. Karena itu yang aturnya itu kode kode unik dari blockchain. Seperti itu, Kak. Oh, oke, baik. Seperti itu, Kavi. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau mungkin punya pertanyaan lain? Sih, makasih ya. Gitu. Oke, sama-sama Kak Fitri. Oke, silakan lanjut Mas Yuda. Tes tes. Apakah kedengaran Kak suara saya? Aman, Aman-aman, Mas. Mas. Oke, izin bertanya Kak ya. Kan tadi kan dijelaskan antara perbedaan Web 2 dan Web 3. Kalau Web 2 kan sentralisasi atau data kita kan terpusat oleh suatu otoritas. Kalau Web 3 kan desentralisasi ya, tidak ada perusahaan atau entitas tertentu yang mengontrol data atau ya di Web 3 seperti itu.
kan kalau ciri khas Web3 kan tadi juga disebutkan kalau Web3 itu memakai blockchain. Bedanya dengan Web2. Kalau Web2 tidak memakai blockchain. Yang saya ingin tanyakan itu yaitu CBDC Kak, atau Central Bank Digital Currency. Karena CBDC menggunakan teknologi blockchain. Apakah CBDC ini termasuk Web2 atau termasuk Web3 Kak? Kan juga kalau data kita dipegang oleh bank sentral kan juga data kita kan terpusat Kak. Tapi ini menggunakan blockchain gitu. Terima kasih Kak. Oke, siap. Mas Yuda ya namanya ya. Nah, untuk CBDC ya, Central Bank Digital Currency lebih tepatnya. Nah, CBDC ini tidak dikendalikan, Mas. CBDC ini dikendalikan dan dioperasionalkan oleh bank sentral, tapi dia menggunakan Web3 ya, teman-teman. Jadi tidak apa ya? Tidak dikendalikan, tidak dikendalikan oleh salah satu pihak, namun menggunakan blockchain kode unik dan itu sama sekali tidak terpusat seperti itu, Mas, CBDC. Mungkin Masnya pernah lihat berita CBDC yang dibangun oleh Rusia, China dan sebagainya. Nah, itu dia itu nggak terpusat karena dia menggunakan blockchain, Mas, seperti itu. Terkecuali ya ada salah satu bank yang benar-benar pegang, yang menguasai. Nah, itu baru bisa kita sebut terpusat, Mas. Oke, mungkin ada yang mau ditanya lagi, Mas Yuda? Oke, mungkin bisa disimpulkan kalau CBDC ini berteknologi Web3, tapi berfilosofi Web2 gitu ya? Iya, betul banget, seperti itu. Karena Oh, kan emang tadinya CBDC ini menggunakan teknologi Web2, tapi untuk saat ini dia sedang switching. Nah, kalau teman-teman suka baca berita di Bloomberg, itu pasti bakal lebih paham. Nah, karena itu ada datanya gitu, ada ininya. hmm. Tapi ini tuh benar-benar Web3 atau justru Web2 yang dibalut teknologi baru, Mas Riki? Kalau untuk saat ini masih di Web3, cuman mau switching ke, sorry, kalau untuk saat ini masih di Web2 ya, cuman mau switching ke lebih ke Web3-nya, kalau untuk saat ini seperti itu, Kak. Hmm, oke. Ya, jadi ada switching lah dari Web2 ke Web3. Oke, baik. Seperti itu, Mas Yuda. Silakan ada yang ingin ditanyakan kembali? Jadi tadi tentang CBDC yang mata uang digital resmi itu dari bank sentral sebenarnya. Tetap menggunakan teknologi blockchain ya, tapi di dalamnya tetap ada juga aspek-aspek yang berkaitan dengan Web2 kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya di Web3 itu menekankan desentralisasinya, kepemilikan pribadinya, terus kebebasan yang transparansi tadi. Jadi secara ideologi mungkin ya dan struktur CBDC ini lebih dekat ke Web2 meskipun dibangun di atas fondasi blockchain. Mungkin seperti itu ya Mas Riki. Correct me if I'm wrong Mas Riki. Yap, betul banget seperti itu, Kak. Oke, baik. Mas Yuda, silakan ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh iya Kak, mau tanya lagi seputar apa karir di Web3 Kak. Apa sih pekerjaan atau Silakan job-job Mas. di web apa apa sih yang pekerjaan di Web3 itu yang entry level gitu, yang cocok untuk mahasiswa? Kan berhubungan saya kan masih mahasiswa gitu. Itu pekerjaan-pekerjaan apa sih untuk memulai karir saya di Web3 itu? Karena saya pernah lihat di website-website seperti Web3 Karir atau Crypto Job List itu agak terlalu high end gitu ya, karena pekerjaan yang banyak dicari itu seperti community manager atau KOL gitu. Lalu bagi yang masih mahasiswa atau belum memiliki pengalaman itu job apa yang sebaiknya dicoba terlebih dahulu? Terima kasih ya. Oke, Mas Yuda. Nah, berarti Mas Yuda untuk saat ini masih kuliah ya, Mas Yuda ya. Nah, apa yang cocok untuk pemula lah atau yang baru mau terjun di dunia Web3 ini? Nah, saran dari saya, kebanyakan kan di Web3 itu ya community manager, terus ada juga KOL dan sebagainya. Kalau di Web3 itu sebenarnya itu mengutamakan skill kita, Mas. Misal nih Masnya analisa kripto, teknikal ya, technical analysis, CTA lah intinya. Nah, kalau misalkan Mas punya skill di technical analysis itu, Mas bisa daftar ke technical analysis. Contohnya, kemarin saya baru buka Web3 karir itu dari OKX ya, dari OKX itu sedang buka loker untuk analisis.
Nah, ada juga nih yang dari Exchange Indonesia seperti itu, sedang membuka loker untuk analisis. Nah, sebenarnya kalau untuk pekerjaan itu di Web3 balik lagi ke pribadi kita, skill kita apa Mas? Kalau misalkan kalau Masnya berinvest untuk project tersebut di community manager untuk mengurus community-nya, entah itu di Telegram ataupun di X. Nah, itu Mas terjun di situ Mas. Mas bisa asah skill Mas lebih dalam. Oke, Mas Riki mungkin bisa diceritakan sedikit tentang pengalaman pertama Mas Riki pertama kali terlibat dalam proyek Web3. Bisa diceritakan atau sharing kepada teman-teman di sini dan mungkin bisa ditambahkan juga motivasi awalnya tuh apa sih? Oke, untuk saya pribadi ya Kak, waktu itu jujur aja, saya pernah, bukan pernah, bahkan sering ditolak di Web3 Career itu Kak. Karena apa? Karena Kenapa? dari skillnya ya belum memadai. Nah, dari pas saya keterima di mana ya, yang di Malaysia, itu salah satu dari project itu Mindking. Nah, itu sebenarnya kita harus mengurus community-nya, harus mengurus eh, Discord-nya lah, harus mengurus Telegram-nya lah, harus mengurus Twitter-nya lah, dan sebagainya. Nah, itu kebetulan saya ada basic tadinya mengurus community saya pribadi dan nah saya asal lah kemampuan saya di community manager itu. Nah, di community manager atau kita sebagai yang mengambil kepekerjaan di community manager itu sebenarnya cukup simpel. Di Web3 ini sebenarnya bisa di remote ya, bisa bekerja dimanapun, kapanpun. Nah, itu bisa di remote. Berbeda ya dengan yang Web2 yang harus langsung datang ke kantor kan. Kebanyakan kayak gitu kalau Web2. Nah, kalau di Web3 ini enggak ya. Itu enaknya bisa di remote dimanapun. Mau kantornya di Amerika, mau kantornya di Dubai, asalkan kita benar-benar berinvest. Ini mungkin saran dari saya ya Mas ya. Kalau misalkan teman-temannya ingin terjun di karir Web3, itu yang pertama kan ada harus menyampaikan CV ya, harus terterakan CV di situ di Web3 karirnya. Nah, itu saran dari saya teman-teman, walaupun teman-teman belum ada experience selama 2 tahun ya, tapi teman-teman udah expert, di situ teman-teman minimal experience-nya di 2 tahunin aja, nggak apa-apa kok. Nanti itu bisa jadi kelebihannya, karena lebih banyak project-project kripto di Web3 Career itu mencari yang benar-benar udah berpengalaman seperti itu. Nah, itu dari CV-nya ya, teman-teman nanti bisa diterapkan untuk experience-nya atau pengalamannya minimal 2 tahun. Karena itu yang benar-benar dicari. Dan mungkin kalau misalkan teman-temannya masih bingung ya, kalau masih bingung saya mau terjun di mana nih, teman-teman pelajari aja dulu 1 sampai expert. Contoh teman-temannya suka analisa fundamental atau teman-temannya ya seperti tadi saya bilang ya, analisa teknikal itu sampai expert dulu. Kalau udah expert baru terjun ya, menurut saya itu sih Kak. Oke, baik. Itu Mas Riki kira-kira terjun ke dunia Web3 mulainya dari sejak bangku sekolah menengah atas atau kuliah, Mas? Kalau terjun ke dunia Web3 sebenarnya basically kan saya di saham ya Kak ya. Di tahun 2020 itu saya di saham, cuman melek-melek kripto itu di tahun 2023 akhir. Nah, saya kira di kripto itu nggak ada yang namanya Web3, nggak ada yang namanya smart contract dan sebagainya. Ternyata ada setelah saya perdalam. Nah, di tahun 2024 Mei 2000 bukan Mei deh. Agustus di bulan Agustus tahun 2024. Nah, saya baru mendalami yang namanya Web3. Oke, berarti masih dalam waktu singkat ya, Mas Riki? Iya, betul, masih dalam waktu singkat dan kebetulan saya juga punya beberapa relasi teman-teman saya yang benar-benar praktisi di Web3. Maka dari itu ya saya banyak belajar juga dari teman-teman saya yang benar-benar di Web3 gitu. Maka dari situ saya ambil ilmunya dan alhamdulillah ya saya juga bisa pakai ilmunya. Saya harap juga teman-teman ya setelah bootcamp ini selesai, teman-teman juga bisa pakai ilmunya dengan baik, teman-teman. Oke. Baik, amin amin ya. Semoga itu menjadi motivasi nih buat teman-teman. Tapi biasanya nih, kalau misalnya dengan Web3, ada beberapa orang yang beranggapan gitu, khususnya beginner nih. Kalau masuk ke dunia Web3 itu, apakah harus bisa ngoding dulu? Atau mungkin yang dasar yang harus kita kuasai dari skill teknis tuh apa sih?
Kak Riki, boleh di-sharing ke teman-teman? Kalau untuk coding dan sebagainya itu sebenarnya nggak terlalu ini ya di Web3 ya Kak. Lebih tepatnya kalau untuk dasarnya ya, intinya kita tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Contohnya saya di community manager, itu dasarnya lebih ke apa ya, lebih ke mengurus community. Apakah community ini setelah diurus sama saya aktif atau enggak, atau di bagian technical analysis. Nah, apakah orang-orang yang melihat technical analysis saya ini senang atau enggak, malah malah atau bisa aja nih ada yang ini kan, ada yang malah rugi atau ada yang malah cuan. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk dasarnya dari saya pribadi, saran dari saya, balik lagi ke tadi, pelajari dulu sampai expert, karena setelah kalian expert itu kalian bisa pindah-pindah apa ya, pindah-pindah karir lah. Intinya di Web3 itu kan banyak banget ya, banyak banget pekerjaan. Misalkan teman-teman di dasarnya punya dasar teknikal, punya dasar community manager, misalkan gajinya di project ini kurang gede, nah teman-teman bisa pindah ke project yang lain yang gajinya lebih gede, itu bisa langsung di ACC kalau misalkan udah lulus trainingnya di dalam 1 minggu, seperti itu. Training yang dimaksud tuh apa ya, Mas Riki? Jadi training yang dimaksud itu kita diberi dulu akses seminggu ya Kak ya, diberi dulu akses seminggu. Jadi dipantau juga tuh, dipantau juga sama timnya untuk mengurus komunitinya di X, di Discord dan di Telegram. Kalau misalkan komunitinya ini nggak aktif setelah kita pegang, itu kita pasti nggak bakal dilanjutin. Tapi kalau misalkan aktif nih komunitinya, excited lah dengan kita. Nah itu pasti bakal dilanjutin dan nanti bakal langsung kontrak, seperti itu biasanya. Kontraknya itu ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan sampai ada yang 5 tahun juga. Oke, oke. Tapi dalam proyek Web3 ini yang pernah Mas Riki kerjakan itu gimana biasanya struktur timnya? Apakah berbeda dengan proyek di Web2? Dan kalau ya, mungkin apa saja perbedaannya? Karena untuk Web3 sendiri, aku aku dengar-dengar nih sebagai beginner cukup kompleks dan detail ya di dalamnya. Mungkin bisa Mas Riki bisa bantu ngasih nih ke teman-teman gambarannya gimana? Oke, memang betul itu sangat kompleks dan detail ya Kak ya. Cuman kalau misalkan di Web3 itu enaknya, eh, kita ambil contoh lah di project Minting. Nah, itu di bagian community manager. Kita cuman share apa yang dikasih sama atasan. Misalkan kan di situ juga ada tim kontennya juga, ada community manager dan sebagainya. Nah, dari situ kita sebenarnya kalau community manager ya Kak ya, tinggal menerima aja. Menurut saya pekerjaan yang paling mudah di Web3 itu community manager. Kita tinggal terima, misalkan atasan nih kasih, oh ini project ini harus jalan nih di sini, project ini harus jalan di sini. Oh, nanti di bulan depan kita harus bikin event. Nah, itu kita harus sanggup. Contoh, kita bikin event di Lombok lah. Contoh ya, kita bikin event di Lombok, contoh harus ada 50 orang atau harus ada 100 orang. Itu kita harus sanggupin, bener-bener harus sanggupin. Kalau nggak disanggupin itu nggak bakal jadi gitu untuk project tersebutnya, Kak. Maka dari itu harus benar-benar kompleks dan harus datanya itu harus ada. Yang dimaksud datanya ini eh, bener nggak nih di sini ada yang daftar 100 orang atau yang daftar 50 orang. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya ada event yang jadi highlight dari acara atau mungkin bisa dibilang KPI acara tersebut terselenggara tuh apa sih, Mas? Kalau untuk KPI untuk acaranya ya kayak untuk KPI untuk acaranya itu minimal ya dari orang yang entry, dari orang-orang yang join. Karena ini kan kita di Web3 ya kayak masih dalam fase switching. Kenapa diutamakan orang-orang yang entry? Karena project-project tersebut pun ingin sekalian mengedukasi dan ingin sekalian memajukan, lebih tepatnya ini ya kayak lebih tepatnya itu melancarkan switching Web 2 ke Web 3 ini. Jadi lebih tepatnya mengenalkan Web 3. Kebanyakan sih seperti itu. Oke. Dan di setiap acara pun itu pasti ada yang namanya
hadiah dan sebagainya itu mungkin udah nggak aneh lagi ya. Berarti sebagai bentuk campaign juga ya kalau misalnya untuk ada hadiah ataupun beberapa benefit yang bisa didapatkan oleh partisipan. Iya, betul banget. Oke, berarti Mas Riki ini lebih ke manajemen proyek sama pengelolaan komunitas dalam proyek Web3 ya? Ya, betul. Oke, tapi pernah nggak sih Mas terlibat di dalam aspek teknis kayak pengembangan smart contract gitu? Waduh, kalau itu sih saya jujur aja belum pernah ya, Kak. Oke, baik kita open question lagi nih untuk teman-teman kali ya Mas Riki. Boleh, boleh dong. Iya. Silakan teman-teman ada yang ingin ditanyakan langsung aja ya, raise hand. Atau udah pada pinter mungkin ya di sini. Nanti kalau misalnya saya ngobrol nih kelamaan sama Mas Riki, ini jadinya sesi interaktif antara moderator dan case speaker. Silakan. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Herman. Mungkin bisa kasih contoh 2 project Web3 yang udah berjalan di Indonesia, Mas. Project Web3 yang udah berjalan di Indonesia. Project Web3 yang udah berjalan di Indonesia, mungkin kalau di Indonesia ini salah satunya yang saya lihat ya, dari Seeds Academy ini, dari Seeds Finance ini. Karena Seeds Finance juga kan itu basicnya di Web3 ya, di NFT. Betul kan, Kak? Iya, Nah, betul-betul. selanjutnya kalau untuk yang lain mungkin yang saya lihat yang benar-benar berjalan itu NSGP, tapi itu bukan dari Indonesia, itu dari Malaysia. Oh, jadi sejauh ini masih jarang ya di Indonesia? Jarang banget karena mungkin banyak yang masih skeptisme mungkin ya. Hmm, oke, oke. Tapi aku pernah dengar ya, Mas, untuk beberapa project Web3 yang berjalan di Indonesia, salah satunya Pundi X, mungkin Mas familiar? Saya belum tahu tuh kalau pun di X. Baru denger bahkan. Oke, oke. Baik, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa kegiatan kita pada hari ini itu merupakan salah satu project untuk Web3 di Indonesia gitu. Jadi em, ini merupakan kesempatan nih buat kita belajar dan of course kita gandeng teman-teman dari berbagai komunitas yang expertise gitu. Salah satunya Mas Vicky ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya teman-teman karena kita di sini bisa discuss, sharing dan juga berinteraksi secara langsung. Jadi teman-teman yang masih bingung ataupun memiliki pertanyaan, silakan langsung saja ditanyakan ya di sini. Silakan ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kita kasih jeda dulu nih buat teman-teman. Soalnya yang rata-rata nih Mas Riki yang join sebagai partisipan kita di sini adalah teman-teman yang memang memiliki rasa ingin tahu lebih gitu. Tapi mungkin ada beberapa kata ataupun penyebutan yang tidak familiar sehingga sulit gitu untuk dikomunikasikan. Seperti itu Mas Riki. Ya. Nah, Mas Riki sekarang lagi garap project atau gimana? Kalau untuk saat ini ya, kalau untuk saat ini saya lebih tepat ke investing soalnya. Investing. Gimana Ya. tuh Mas Riki? Sambil ya kita menunggu cycle ini, soalnya udah dekat nih. Nanti mungkin kalau misalkan udah beres cycle ini, saya juga bakal garap Web3 yang lain mungkin ya seperti iDrop dan sebagainya. Oke. Itu nanti Mas Riki join ke project tersebut atau gimana tuh teknisnya? Lebih tepatnya untuk menggarap iDrop itu kan mungkin teman-teman di sini udah nggak ada yang aneh mungkin sama yang kata-kata iDrop Telegram kan. Nah, itu banyak banget yang nggak cuan kan teman-teman. Nah, saran dari saya, eh, biasanya setelah beres cycle itu banyak banget project yang project-project baru lah intinya. Project-project baru yang mau ngerupul
tapi teman-teman jangan terlalu didalami. Misalkan nih teman-teman, kalau misalkan ada salah satu project mau adain airdrop, nah itu teman-teman bisa ikut berpartisipasinya aja, jangan sampai di hold untuk tokennya, karena rata-rata setelah bull market ya atau di bear market itu banyak banget token yang turun drastis. Jadi kita bisa ambil, kita bisa garap airdropnya, setelah garap airdropnya bisa langsung jual aja, jangan di hold dulu. Kalau di hold dulu itu ada chance dia bakal turun tajam untuk projectnya tersebut. Oke. Mas, kalau misalnya yang oke, kita berbicara tentang teman-teman beginner di sini. Mungkin dari untuk explore eh, dia baru terjun, kira-kira dia butuh waktu berapa lama tuh Mas untuk belajar agar bisa langsung atau misalnya untuk bergabung ke dalam proyek tersebut. Walaupun kalau misalnya kita punya pengalaman kurang dari 2 tahun juga bisa ya, kalau misalnya kapasitas kita acceptable. Tapi itu juga kan didorong dengan keinginan belajar. Nah, ada ini nggak Mas, ada platform yang direkomendasikan ataupun tempat belajar untuk teman-teman beginner? Kalau untuk tempat belajar Web3 ya, untuk memperdalam Web3, sebenarnya itu banyak banget teman-teman untuk memperdalam Web3 itu sebenarnya ya. Ya contohnya Cyberhost itu yang di Bali ya, itu memperdalam banget Web3. Salah satu teman saya juga salah satu co-foundernya di situ ada. Saya juga banyak belajar dari teman saya. Dan kalau misalkan ingin memperdalam lagi lebih dalam, teman-teman, basically teman-teman nih punya eh, basic main iDrop ya, udah expert lah di iDrop, udah di yang di Telegram, udah yang di mainnet yang berbayar, nah seperti itu. Nah teman-teman kalau misalkan udah punya basic di iDrop, itu minting lah namanya ya, masuknya ke minting. Nah teman-teman bisa masuk ke project minting juga seperti itu. Jadi kita juga paham apa yang kita lakuin dulu, nah bisa kita terapkan ke project yang akan kita perdalam itu. Oke. Jadi itu ya teman-teman, nanti ke setelah dari sini teman-teman bisa search search lah tadi yang dijelaskan oleh mentor kita pada hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi seputar tentang fundamental Web3, silakan ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Herman lagi. Untuk masih tentang seputar project Web3 nih Mas Riki. Boleh. Untuk project Web3 yang lagi viral sekarang apa Mas? Kayak gitu. Jadi ini tidak specifically di Indonesia, mungkin bisa secara global. Untuk project Web3 yang lagi viral ya untuk saat ini, mungkin bukan mungkin sih, karena saya juga garap NSGP. NSGP itu benar-benar lagi hype di Indonesia dan dia itu bertempat di Malaysia juga. Nah, di NSGP itu kita bisa apa? Di NSGP itu kita bisa garap nih teman-teman, itu seperti investasi lagi, cuman itu lebih ke seperti pre-register teman-teman ya. Misalkan teman-teman entry di token NSGP itu misalkan $100. Nah, kalau teman-teman hold itu berapa minggu, seminggu atau 2 minggu, itu bakal dapat sekitar 5%-an lah, sekitar 5%-an. Kalau holdnya lebih lama itu bakal dapat lagi lebih besar teman-teman. Itu salah satu yang mudah ya, yang mudah dilakukan dan yang banyak dipakai sekarang, untuk yang banyak digarap sekarang gitu untuk proyeknya. Oke, NSGOP ya. Iya, Network Smart Governance Protocol yang itu bukan? bukan New Society. Mungkin di sini ada Kak siapa ya tadi? Yang tahu lah, ada yang tahu SGP tuh. Kakesi. Nah, dia tahu Kakesi tuh.
Oke, mungkin Kak Kesi bisa on mic buat ngasih penjelasan kepada teman-teman SGP itu apa sih? Mana ini Kak Kesi? Oke, mungkin sambil nunggu Kak Kesi bisa dijelaskan nih sama Mas Riki aja. Boleh. Nah, kalau untuk NSGP ya, seperti tadi yang saya bilang, itu cukup mudah teman-teman garapnya. Dan lagi hype juga sekarang. Teman-teman itu masuk nanti ke web NSGP-nya, dan teman-teman di situ bisa mulai main itu ada syaratnya. Kalau misalkan teman-teman hold dalam 1 minggu itu dapat sekitar 5%-an. Hold lebih lama lagi bakal dapat lebih gede lagi persenannya. Dan NSGP ini bakal listing nanti bulan Agustus, bulan apa sih? Lupa lagi saya. Sebelum bulan Agustus. Wait. Mungkin boleh diketik Mas Riki eh, untuk proyeknya apa? Biar kita sama search nih. Oke, oke. Oh, mungkin ini aja ya, Kak. Nanti saya share aja mungkin linknya. Lebih enak kayak gitu mungkin. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, kita mungkin move ke pertanyaan berikutnya ya Mas Riki. Boleh dong. Oke, ini dari Kak Oman nih. Adakah perbankan yang telah menggunakan teknologi tersebut? Mungkin dari tadi ya, Kalau pertanyaan yang oleh untuk teman kita tanyakan. Oke, untuk bank Mas. yang menggunakan teknologi Web3 mungkin maksudnya ya, Kak. Betul. Banyak kok sekarang yang menggunakan teknologi Web3. Salah satunya Bank Citi itu yang di US dia sudah menggunakan teknologi Web3 dan dia sudah menerima pembayaran menggunakan stablecoin dan Bitcoin. Oke, berarti di Indonesia juga untuk pemanfaatannya sudah mulai menjamur ya, Mas? Kalau untuk di Indonesia belum ada setahu saya, Kak. Itu cuma di Ada. luar Oh, aja. oke, oke. Iya, itu Bank Citi yang di US sama yang di Dubai. Oh, oke. Oke, oke. Sorry, suara saya jelas nggak ya? Jelas, jelas. Oke, baik. Tadi suara Mas Riki tersendat di saya. Halo, Mas Riki. Halo? Halo? Nah, oke, udah jelas. Ini kita lanjut ya ke pertanyaan teman kita. Ada dari Kak Helmia nih. Aplikasi apa aja saja yang terdecentralized dan fungsinya tuh mungkin bisa dijabarkan ya, Mas Riki? Yang terdecentralized. Iya, betul. Mungkin yang berkaitan dengan Web3 beserta fungsinya gitu ya. Kalau untuk aplikasi yang terdecentralized itu rata-rata aplikasi kripto. Fungsinya untuk investing dan trading untuk saat ini. Eh, my experience belum nemuin tuh aplikasi seperti Instagram atau aplikasi seperti TikTok yang terdesentralisasi seperti itu, Kak. Oke, jadi rata-rata aplikasi yang mungkin exchange crypto pakai. Halo, kenapa, Kak? Berarti sejauh ini aplikasi-aplikasi exchange crypto gitu ya, Mas? Iya, betul. Rata-rata aplikasi kripto itu yang menggunakan jaringan blockchain. Oke, semoga menjawab ya Kak Hilmi. Terus ini juga dari Ahmad Alidrus. Kalau untuk Web3, ini pengolahan identitas pengguna tanpa menggunakan sistem login tradisional. Oke, jadi kan untuk struktur Web3 sendiri eh, lebih, of course lebih up to date ya dari internet 1.0 atau 1.2. Nah, ini struktur pengelolaan datanya gimana, Mas? Karena kan itu nggak pakai pihak ketiga ya. Untuk struktur pengelolaan datanya itu diatur oleh blockchain, oleh kode unik, Kak. Seperti itu.
Jadi tanpa server pusat karena sudah ada yang atur seperti kode-kode di blockchain tersebut. Oke, baik. Mungkin dari Kak Ahmad Alidrus bisa on mic gitu untuk mendiskusikan ini. Jadi tadi kita pakai pakai sistem di dalamnya untuk pengelolaan data tersebut. Walaupun tidak memakai pihak ketiga, justru itu ya Mas yang bisa memaksimalkan keamanan data-data yang masuk ke Web3. Nah, iya betul banget Kak, seperti itu. Berbeda banget dengan Web2. Kalau Web2 itu kan terpusat ya, kita dikontrol oleh big tech. Data kita bisa bisa aja dijual. Tapi kalau di Web3 itu enggak benar-benar transparan karena yang mengatur semuanya, sistemnya itu adalah kode unik blockchain. Oke, em, mungkin untuk sebagian teman-teman di sini belum tahu apa itu kode unik atau hash dalam blockchain gitu ya. Dan mengapa itu bisa penting untuk keamanan data? Tolong bantu dijelaskan, Mas Riki. Oke, untuk blockchain itu dibagi kedua kata ya, kayak ada block, ada chain. Nah, ini bisa kita perumpamakan. Blok itu seperti rantai yang saling menyatu, Kak. Nah, blok itu seperti rantai yang saling menyatu, sedangkan chain itu di dalam kotak ada kode-kode uniknya. Jadi itu saling terhubung seperti itu, Kak. Jadi kalau misalkan data kita ada di situ, itu dikunci ya kan, dikunci jadi aman, nggak bisa digunakan oleh apa ya, nggak bisa digunakan oleh big tech dan nggak bisa diperjualbelikan oleh big tech karena itu tidak terpusat. Oke. Em, tapi gimana sih cara kerja kode unik kode unik tersebut dalam menghubungkan satu blok ke blok lain gitu dalam rantai blockchain yang tadi Mas Riki sebutkan? Nah, kalau untuk cara kerja blockchain itu cara kerjanya bisa disebut susah-susah gampang ya kalau untuk mungkin untuk awalan. Jadi gini, untuk cara kerja blockchain itu, di blockchain kita memasukkan data kita. Nah, itu nanti selanjutnya ada data yang lain lagi. Nah, itu data kita dikunci, disambungkan ke data yang lain. Nah, maka dari itu kita bisa saling, contohnya ya, bisa saling berinteraksi langsung. Bisa saling berinteraksi langsung dan nggak perlu izin dulu karena itu untuk sistemnya seperti itu. Mungkin nggak sih kalau misalnya kode unik ini bisa dipalsukan atau dimodifikasi gitu dalam sebuah blok ya tanpa terdeteksi? Bisa nggak sih kayak gitu, Mas Riki? Sejauh ini nggak bisa ya kayak setahu saya, karena pun Bisa. sekarang banyak sih, misalkan ada action crypto yang di hack lah, atau ada yang apalah, ada yang sabel lah, gimana lah. Tapi kalau untuk blockchain ini, dia itu induknya seperti Bitcoin. Sampai sekarang Bitcoin itu kan aman, nggak pernah ada yang hack, nggak pernah kenapa-kenapa kan, karena itu dia bener-bener detail untuk si bloknya itu, jadi saling terhubung, langsung terkunci seperti itu Kak. Oke. Jadi bisa dikatakan kode unik ini berperan dalam menjaga integritas transaksi gitu ya. Iya betul, itu benar-benar penting ya, sangat penting. Kalau Tapi kita pakai bahasa untuk sederhana mungkin itu induknya. halo Mas, Iya, halo halo.
Oke, baik. Silakan dilanjutkan Mas Riki. Nah, jadi begini teman-teman, mungkin di sini ada yang belum paham ya, mungkin karena kata-kata saya tadi terlalu jauh atau gimana ya. Ini kita pakai pakai secara bahasa sederhananya aja. Sebenarnya untuk blockchain ini dia utamanya ya teman-teman. Kunci dari semuanya yang ada di ekosistem Web3, ada yang di ekosistem kripto dan sebagainya. Kenapa blockchain ini bisa aman seperti ini, bisa transparan seperti ini? Karena itu dia saling terhubung dari blok ke blok yang lain. Setelah kita memasukkan data kita, itu tidak masuk atau tidak terpusat ke satu orang teman-teman, tapi kita yang kelola sendiri, kita yang menggunakan sendiri, dan itu bisa saling terhubung dengan yang lain. Ya maksudnya transparasi lah teman-teman, seperti itu. Oke, baik. Kita dapat pertanyaan lagi nih dari teman kita, Mas Ragil Laksono. Halo Mas Ragil. Mas Ragil bisa on mic nggak? Ya, halo, halo. Oke, baik. Mas Ragil, kita discuss aja ya. Jadi mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Yo, oke, oke, siap. Maaf ya, baru baru banget pulang kerja. Hmm. Tak untuk ini seputar seputar Web3 izin tanya ya, Bro Rizky. Untuk cara lihat produk-produk Web3, apakah Web3 tersebut tuh karakteristiknya ini tuh produknya masuk di Web3, apakah di mana itu penjelasannya kayak gimana tah ya? Heeh. Misal contoh kayak tadi kan tadi ada bilang apa tuh NSGP itu. Heeh. Wah, NSGP ini masuknya di blockchain-nya Web3 itu karakteristiknya tuh seperti apa gitu. Soalnya kan di Indonesia itu kan belum belum ada gitu ya. Bukannya belum ada, masih lagi diupdate gitu dari Web2 ke Web3 gitu. Itu karakteristiknya tuh cara pengelolaannya, cara memilah-memilihnya gitu. Heeh. Itu seperti apa dan bagaimana, Tah? Halo Bro lagi, mantap nih pertanyaannya. Mungkin lebih tepatnya untuk cara mengetahuinya ya, betul nggak? Iya, benar, benar banget. Nah, cara untuk mengetahui salah satunya apakah project ini atau produk ini menggunakan teknologi Web3 atau enggak, itu kita bisa lihat di tools. Coba kalian lihat aja di tools CoinGecko. CoinGecko itu bukan hanya untuk analisa fundamental, tapi kita bisa melihat ekonomisnya, tokenomicsnya juga. Nah, terus kalau misalkan teman-teman pengen cari nih produk-produknya lebih lengkap, lebih detail, coba buka di CryptoSlate. Di situ ada. NSGP ini juga termasuk ya, termasuk Web3, termasuk di blockchain, dibangun di atas blockchain. Jadi bisa kalian lihat di CryptoSlate. Di situ benar-benar lengkap ya, benar-benar lengkap untuk berbagai token kripto, untuk NFT dan sebagainya. Apakah CryptoSlate itu harus KYC? Apakah ada di webnya, Tah? Kalau CryptoSlate itu nggak perlu KYC, cuman masukin email aja. Jadi kenapa harus masukin email? Karena kalau misalkan ada berita, itu kita bisa tahu di ada notif lah dari CryptoSlate. Contohnya ada berita mantra OM kemarin rupul, nah itu langsung ada pemberitahuan ke email kita. Itu kenapa email buat berita aja sebenarnya, bukan buat mengelola data dari KTP dan sebagainya. Nggak KYC sama sekali. Oh, lebih lebih ke iNews-nya gitu ya, berita-berita pentingnya gitu. Nah, iya betul. Kalau untuk emailnya itu kita untuk memasukkan email ke CryptoSlate itu lebih untuk ke newsnya aja, bukan cuma newsnya aja. Di situ juga banyak berbagai token, berbagai NFT, berbagai project-project Web3 yang bisa kita analisa.
Oke, baik. Mas Herman, gimana? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sorry, Mas Ragil maksudnya. Gimana pertanyaannya, Mas Ragil? Sudah terjawab kah? Sudah cukup. Oke, baik. Terima Oke, kasih. oke, aman, Oke, aman. oke, Am- thank you ya. Oke, teman-teman, kita open pertanyaan lagi nih buat satu orang pertanyaan terakhir. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman. Oke. Em, aku lihat-lihat di sini partisipannya kurang interaktif ya. Kenapa nih teman-teman? Ada yang kurang dipahami kah? Atau mungkin kita bisa menjelaskan, bisa flashback lagi ke penjelasan yang memang pengen teman-teman bahas dari tadi. Ataupun kalau misalnya punya pertanyaan, silakan ya teman-teman diskusikan ataupun langsung langsung disubmit aja di kolom chat. Karena kita open banget kok. Kita sama-sama belajar teman-teman di sini. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti dari istilah-istilah yang kurang familiar, bahkan bisa ditanyakan aja ya teman-teman. Jadi gini kayak Kak Aura, maaf ya. Heeh. Jadi kita tuh Nah, masih masih bingung gitu dalam tahap pemula untuk masuk ke join Web3 itu step by stepnya itu mau arahnya kemana gitu. Heeh. Mau oh, dari step pertama nih, step pertama kita harus ngapain dan bagaimana gitu. Itu masih belum paham gitu. Jadi kita tuh belum ngerti gitu mau menjelasin pertanyaan seperti apa gitu, mau nanyain apa gitu. Jadi nggak tahu gitu. Itu doang sih. oke, baik. Terima kasih ya Mas Ragil atas masukannya. Mungkin kita bisa tarik kembali nih ke belakang Mas Riki. Untuk Project Web3 sendiri, mungkin dimulai dari itu aja. Tujuannya apa sih Mas Riki? Kayak gitu. Kalau misalnya ada project-project tuh tujuannya apa? Dan modal kita untuk masuk ke project tuh apa aja sih? Mungkin bisa diulas kembali Mas Riki. Oke, mungkin ya karena belum ada yang paham ya. Nah, setiap project itu mempunyai tujuannya masing-masing. Setiap project itu mempunyai step by stepnya masing-masing. Contohnya BNB dan BGB. Atau kalau enggak Ethereum lah yang udah familiar. Ethereum itu untuk apa? Ethereum itu layer one yang menyediakan infrastruktur untuk jaringan di layer 2. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita mau buka project crypto, mau buka project Web3, itu rata-rata pasti ke Ethereum dulu. Karena Ethereum itu dia menggunakan, bukan menggunakan, tapi menyediakan eh, infrastruktur ya untuk jaringan blockchain. Nah, seperti itu. Dan begitu pun semua project crypto, semua Web3 di jaringan Web3 dan bahkan NFT pun ya, itu ada step by stepnya. Mungkin ya kalau dibahas satu-satu per project, per sektor agak lama nih. Mungkin itu simpelnya dari segi Ethereum ya. Mas, kalau misalkan teman-teman masih bingung step by stepnya gimana, ini saran dari saya, jika teman-teman ingin memperdalam dunia Web3, entah itu dari karirnya, entah itu dari token token kriptonya ya untuk investing ataupun trading dan sebagainya. Tools yang pertama yang wajib teman-teman buka CryptoSlate. CryptoSlate untuk apa? CryptoSlate itu untuk cari ya, di situ ada banyak banget sektor-sektor, ada banyak banget di situ per industrinya. Misalkan ini NFT. Nah, teman-teman penasaran nih sama NFT. Teman-teman bisa buka NFT, nanti di situ ada tokennya. Nah, token itu nanti teman-teman bisa lihat mau di Coin Market Cap atau mau di CoinGecko juga bisa untuk analisa tokenomicsnya, untuk analisa fundamentalnya lah intinya ya. Dan teman-teman juga bisa lihat timnya siapa aja, apa yang dia kerjain, apakah proyeknya ini nyata atau enggak, apakah proyeknya dipakai atau enggak, itu bisa kalian lihat di CoinGecko atau di CoinMarketCap, bagian white papernya ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu teman-teman, jika ingin terjun lebih dalam lagi, teman-teman bisa namanya buka token terminal ya.
token terminal itu lebih detail untuk analisa fundamental berbagai sektor. Entah itu mau di kripto, entah itu mau di ekosistem Web3. Sebenarnya kripto sama Web3 sama aja ya, cuman beda nama aja. Cuma beda nama aja. Tempatnya sama di blockchain. Nah, teman-teman juga bisa analisa di situ. Itu untuk step by stepnya ya, dari step pertama project ini buat apa aja, project ini nyata atau enggak, project ini dipakai atau enggak. Nah, kalian bisa buka CoinGecko untuk analisa fundamentalnya. Tapi kalau untuk mencari per sektornya, teman-teman bisa buka yang namanya CryptoSlate. Di situ lebih detail dan di situ benar-benar lebih apa ya, info A1 lah menurut saya, walaupun itu free toolsnya tapi info A1. Oke, untuk info A1 yang kita dapatkan tuh meliputi apa aja sih Mas Riki? Untuk info A1 yang kita dapatkan di CryptoSlate itu pertama dari news ya. Kalau misalkan nih kita nggak bisa akses Bloomberg atau nggak bisa akses WSJ, kita manfaatin aja yang free. Itu dari CryptoSlate. Untuk newsnya juga hampir mirip banget sama Bloomberg sama WSJ ya. Terus untuk yang kedua, info A1-nya itu dari segi analitik. Di CryptoSlate juga ada yang namanya analitik. Jadi kalau misalkan kita belum mahir analisa atau misalkan masih bingung, teman-teman bisa lihat contohnya ya, contoh analitiknya dari CryptoSlate seperti apa. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, kalau misalkan kita bingung mau nentuin project apa yang akan berjalan, project apa yang dipakai, di Cryptos itu benar-benar gampang. Teman-teman tinggal pilih aja project, misalkan di NFT atau misalkan di AI, teman-teman tinggal pilih aja top 5 projectnya. Nah, di situ teman-teman bisa analisa. Kalau dari top 5 project itu nggak ada yang hype atau nggak ada yang dipakai beneran, teman-teman bisa analisa lagi ke top 10-nya, bisa analisa lagi ke top 15-nya. Nah, semakin bawah itu dia semakin low cap. Kalau low cap, tapi main share-nya tinggi dan juga benar-benar dipakai di dunia nyata, itu ada kemungkinan dia bakal terbang lah, intinya bakal hype gitu untuk di investingnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Riki untuk penjelasannya. Jadi teman-teman tadi sudah di-spill ya beberapa beberapa channel ataupun tools yang bisa kita pergunakan untuk memaksimalkan pengetahuan kita di Web3. Jadi kalau misalnya mungkin kita bisa tarik kembali ya, kalau misalnya Web3 itu eh, dan sebenarnya memang berkaitan gitu dengan koin-koin yang ada di kripto. Kalau misalnya Web3 itu merujuk fase internet yang mengutamakan desentralisasi, di Web3 ini nggak ada entitas tunggal yang mengendalikan data aplikasi karena berlawanan dengan Web3. Jadi benar-benar dikelola sendiri. Terus blockchain ini dasar dari Web3 mungkin kan pembuatan aplikasi ini nggak bergantung pada server terpusat. Jadi tadi benar-benar nggak ada pihak ketiga. Dan untuk beberapa project, mungkin untuk beberapa project yang diselenggarakan oleh Web3 ini, memang berkaitan dengan cryptocurrency. Seperti itu, teman-teman. Mungkin dari Mas Riki ada tambahan? Kalau dari saya pribadi ya Kak, ini yang mau saya tekankan ke teman-teman. Kalau misalkan teman-temannya udah terjun, jangan setengah-setengah, tapi pelajarilah sampai expert teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian udah benar-benar expert, udah benar-benar menguasai di dalam satu industri, itu bakal enak banget ke depannya, seriusan. Nah, maka dari itu teman-teman jangan lupa belajar. Habis ini mungkin kalau misalkan teman-temannya mau PPT-nya yang tadi di saya, boleh teman-teman bisa mungkin minta ya ke Kaura, boleh kan? Di-share nanti ke teman-teman pastinya dong. Yes. Nanti saya share. Nah, betul. Nah, nanti teman-teman juga bisa pelajari lebih dalam. Kalau misalkan nanti teman-temannya mau tanya-tanya langsung ke Kak Aura atau mau tanya-tanya langsung ke saya juga boleh, silahkan.
Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Riki untuk penjelasannya yang sangat luar biasa dan tentu saja menjawab semua pertanyaan dari teman-teman di sini. Mungkin untuk beberapa hal karena Mas Riki ini emang sudah expertise gitu ya di bidangnya, jadi eh, kita sebagai beginner harus lebih lagi ya teman-teman untuk bisa literasi ataupun kita memanfaatkan tools-tool yang memang sudah di-spill tadi oleh Mas Riki Pauji. Jadi saat sesi Q&A ataupun misalnya nanti ada pembelajaran kita kita bisa flashback nih. Oh, ternyata yang aku pelajarin kemarin dipakai dipakai di sektor ini, dipakai di project ini. Mungkin untuk bahan pembelajarannya bisa teman-teman cari ya di tadi tools yang sudah disebutkan. Oke, teman-teman, kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, karena saya juga tadi sudah nanya ke teman-teman dan make sure kalau misalnya sudah clear untuk pembahasan kali ini, saya tutup untuk sesi kedua ini. Terima kasih banyak buat teman-teman untuk partisipasinya, terima kasih untuk pertanyaannya dan sesi diskusi yang sangat luar biasa. Sebelum saya tutup, Seeds, investing together.